warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Jumfoy. Pada perjumpaan ini saya mengucapkan salam sejahtera untuk kita semua dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang berpuasa dan sedang menyongsong kedatangan Idul Fitri dalam beberapa hari ke depan ya. Oke, pada pertemuan ini kita lanjut pada part 27, di mana pada part 27 ini masih terkait dengan part 13 ya, yang dulu pernah udah kita bahas, yang dasarnya adalah dari cross MA. Jadi cross MA pada part 13 ini periodenya sama, tetapi aplinya yang berbeda ya. Jadi kalau diperhatikan sesuai dengan model crossing MA ini adalah cocok yang digunakan robot-robot seperti ini, cocok digunakan pada kondisi pasar trending ya. Jadi pasar sedang tren, kemudian ada perubahan sinyal, nah biasanya cocok digunakan untuk crossing MA ini. Kalau untuk pada saat sideways kurang cocok ya untuk model-model robot crossing MA ini. Jadi ini sudah saya sampaikan, periodenya sama tetapi aplinya yang berbeda, sehingga MA ini meskipun periodenya sama membuat lengkungan yang berbeda ya. Kalau diperhatikan seperti ini, jadi periodenya sama tapi aplinya berbeda. Jadi lengkungannya sedikit berbeda ya sebenarnya. Ini modelnya begitu rapat begitu ya, kalau teman-teman perhatikan pada gambarnya. Kalau kita perhatikan pada part 13 ini, logikanya teman-teman otak daripada order cell-nya adalah ada di sini, dideklarasikan dalam MA-nya, dibuat 4 deklarasi MA. Kenapa 4? Mungkin teman-teman bisa jelaskan, karena ada sebelum dan sesudah ya, perpotongan maksudnya, perpotongan MA sebelum dan sesudah. Ini logikanya ada di situ. Dan ini logika Bayesian-nya. Jadi dari deklarasi itu kita buat logikanya, dan kita akan sederhanakan pada part 27 ini. Logika Bayesian-nya itu kita sederhanakan dalam sebuah coding yang menggunakan fungsi ya. Nah, kita amati dulu logikanya yang pada part 13 ini. Jadi dideklarasikan dalam 4 MA, kemudian dibuat logikanya, pemotongannya ya. Ini periodenya sama ya, catatannya periodenya sama, cuma aplinya yang berbeda. Kemudian bagian-bagiannya masih tetap kita gunakan, cuma ada penambahan ruler pada part ini ya. Jadi pada bagian ini adalah logikanya kita sederhanakan menggunakan fungsi. Kemudian ini ya, seperti pada bagian ini. Kemudian ada penambahan ruler ya, menggunakan manajemen money-nya itu. Nah ini manajemen money-nya kita menggunakan lot yang secara otomatis ya, ada di compounding. Biasa bahasa kerennya teman-teman menyebutnya compounding lot. Jadi kalau ada penambahan balance atau penambahan equity, maka lotnya akan bertambah juga, jadi menyesuaikan. Jadi ini penambahan dulu pada 427 ini. Kalau logikanya masih tetap ya, cuma ada penambahan ini ya mungkin. Dan juga logika Bayesian-nya kita sederhanakan. Bukan sederhana ya sebenarnya, tetapi ini menambah wawasan di dalam menambah dalam pembuatan robot bagi teman-teman pemula khususnya. Logikanya di sini dibuat dalam sebuah fungsi. Nah,
ini kita tambahkan karena di sini manajemen money-nya adalah compounding lot, maka kita tambahkan parameter di awal ada menu compounding ya. Jadi kalau compounding sama dengan true maka lotnya akan berubah ya. Jadi dalam bentuk boolean compounding sama dengan true, maka berjalanlah balance dibagi pembagi. Nah, ini logikanya yang seperti itu ya. Jadi kita buat jadinya sudah ada di sini, teman-teman bisa nanti copy di bagian ini, kemudian tinggal paste di MQL teman-teman ya, di MT4. Cuma di sini akan saya jelaskan bagian-bagian supaya menambah wawasan di dalam pembuatan robot ini, dan ini bagian dari penjelasan gitu ya, karena robot ini dibikin kalau tidak memahami ya akan sulit begitu. Jadi menunya akan ditambahkan dari situ compounding sama dengan true atau false, jadi dalam bentuk boolean. Kemudian di situ ada menu pembagi. Pembagi ini maksudnya untuk membagi, contohnya modalnya atau balance-nya 5.000 begitu ya. 5.000 dibagi pembagi. Pembaginya berapa? Umpamanya di sini contohnya 1.000 ya. Otomatis nanti ketemunya adalah 5 lot ya. Jadi kita menggunakan balance ya, balance bertambah, lotnya bertambah ya. Kalau teman-teman tidak suka balance bisa menggunakan equity ya. Equity itu karena antara balance dengan equity ini bisa berbeda ya. Ketika terjadi plotting maka equity itu berbeda gitu ya. Tapi kita akan menggunakan balance ya di sini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan equity nanti bisa dirubah di dalam logikanya. Kemudian menunya masih tetap lanjutkan seperti sebelumnya. Ada menu untuk mengendalikan order buy, kemudian ada sell, kemudian ada TP in money ya. Jadi menu-menunya masih seperti yang sebelumnya. Kemudian ada close otomatis kalau sinyal berlawanan, ada trailing stop, kemudian periodenya. Ini kita buat periodenya sama, tetapi bisa disetting sebenarnya dengan periode yang berbeda. Nanti teman-teman kalau ini digunakan untuk real, ini bisa diatur sedemikian rupa di dalam menu atau bisa disetting ya. Nah, kita kembangkan di dalam sebuah visualnya ya. Kita buat dua ini karena warnanya ya, kita buat warnanya berbeda supaya mudah untuk melihat secara visual ya. Periodenya sama, kebetulan kita bikin 20 ya, tapi nanti bisa disetting untuk periode yang sesuai dengan penggunaannya di dalam terapan tradingnya ya. Nah, kalau diperhatikan begitu rapat ya, jadi rapat sekali, jadi crossingnya hampir agak sulit membedakan kalau nggak didekatkan ya. Jadi itu gambarannya, dan teman-teman nanti bisa mengembangkan secara lebih baik lagi ya ini untuk menambah wawasan kita. Jadi compounding true, kemudian lotnya akan berjalan, dan compounding ini dibuatlah codingnya seperti ini ya. If compounding sama dengan true, jadi if dalam kurung compounding itu artinya compounding sama dengan 1 atau true, itu maka akan berjalan X sama dengan balance dibagi pembagi. Nah, kalau else artinya kalau tidak, artinya tidak compounding, berarti X nya sama dengan lot. Jadi ini logikanya dibuat seperti itu, dan lotnya ini X dideklarasikan sebagai variabel X. X nya ini
bisa lotnya tetap kalau compoundingnya false. Kalau compoundingnya true, maka itu belen dibagi pembagi. Nah, ini kita masukkan untuk variabel loadnya di dalam perintah order. Kemudian ya itu untuk buy sell-nya teman-teman masih bisa mengamati seperti pada robot sebelumnya. Jadi di sini trading order buy dan sell-nya diberikan boolean ya. Maksudnya kalau toh memang mau buy saja, kemudian sell saja, itu bisa disetting untuk trading buy, false atau true. Ini untuk memperkaya wawasan ya. Kalau nanti teman-teman mau memodif sebuah robot atau membuat sebuah robot dalam terapannya seperti itu. Kemudian jam ini dengan bahasa yang standar ya, teman-teman bisa melihat di sini ya, itu codingnya. Ini jam trade-nya sama dengan true atau jam trade sama dengan 1 atau jam trade saja ya, itu maka akan menjalankan fungsi yang ada di telah dibuat ya. Fungsinya ya yang ya ini ya. Jadi ini fungsi untuk jam tradingnya, teman-teman tinggal copy saja, tidak susah-susah membuat fungsi. Jadi teman-teman dalam pembuatan robot ini, fungsi-fungsi ini perlu dikumpulkan, kemudian nanti tinggal digunakan pada saat diperlukan. Tidak perlu membuat lagi. Dalam fungsi-fungsi sudah banyak disediakan di dalam sebuah robot. Itu bisa di copy paste saja mana yang diperlukan. Jam trading itu sudah, kemudian di situ TP/SL-nya saya kira sudah cukup jelas ya, TP manual ya, itu TP dan SL. Kemudian di situ juga ada TP in money ya. TP in money ini take profit menggunakan ukuran dolar ya. Saya mau take profit $50 atau $200 gitu ya, maka dia akan close ketika untungnya sekian. Itu maksudnya TP in money. Jadi tidak menghitung berapa poin. Logikanya di situ, if TP in money dan juga TP in money dalam bentuk uangnya itu lebih kecil atau sama dengan money ya, maka akan menjalankan perintah close buy atau close sell. Ini logikanya ya. Jadi ada dua fungsi di situ. Pertama, fungsi untuk menghitung keuntungan yang berjalan pada saat ini. Nah, ini money. Di fungsi untuk menghitung order profit ya, keuntungan berjalan pada saat trading. Jadi, fungsi ini diperlukan untuk membuat fixed profit menggunakan TP in money. Kemudian fungsi lain yaitu close order ya. Ini dalam bentuk fungsi yang bisa digunakan berbagai keperluan ya. Close all di situ ada fungsi. Kemudian kalau close all sama dengan dalam kurung 0 berarti close buy, kalau dalam kurung 1 berarti close sell, kalau 3 berarti close buy limit ya, dan seterusnya. Dan di situ fungsi ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan dalam pembuatan robot yang sesuai ya. Kemudian itu trailing ya, saya kira ini sudah cukup umum ya. Jadi menu-menu yang umum ya, trailingnya dibuat if trailing maka menjalankan fungsi trailing. Nah, ini logikanya seperti itu. If dalam kurung trailing kemudian di trailing, fungsinya sudah mungkin tidak asing lagi, fungsi trailingnya. Trailing tinggal copy paste di sini, akan menggeser, fungsinya adalah menggeser keuntungan. Jadi menggeser SL ya,
mengamankan keuntungan ketika trading kita sudah berjalan dan ada profit yang ditetapkan. Di situ ada settingannya berapa ya, maka dia akan menjalankan atau menggeser stop loss. Ini namanya trailing ini yang umum ya, itu crucialnya true atau false. Jadi kemudian periodenya sama ya, periode 1 dan periode 2, maksudnya MA1 dan MA2. Di situ bisa disetting, periodenya bisa dirubah-rubah, tidak sama juga bisa dirubah gitu ya. Itu kemudian logikanya ya, logikanya di dalam AI ini sama dengan pada part 13, tetapi digunakanlah sebuah fungsi ya, MA-nya diambil dalam atau dibuat dalam fungsi yang bisa diambil. Jadi di situ fungsinya hanya satu saja, tetapi bisa ditetapkan modenya ya, mode apply-nya di situ ada, kemudian hitungan candle-nya ya. Jadi ini fungsi ini teman-teman bisa digunakan berbagai keperluan, dan ini sebagai penambahan wawasan bahwasanya di dalam membuat robot logikanya ini bisa dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Part 13 dan part 27 logikanya sesama, tetapi bahasanya sedikit berbeda. Di sini menggunakan fungsi. Nah, jadi signal sama dengan 1. Jadi karena sudah dideklarasikan dalam fungsi signalnya, signal sama dengan 1 maka buy, signal sama dengan 2 maka sell. Jadi dipanggilnya yang sebelumnya dibuatlah dalam sebuah fungsi. Ini bedanya dengan part 13, itu dideklarasikan secara biasa, kemudian di sini dibuatlah membuat sebagai fungsi ya. Itu teman-teman menambah wawasan di dalam pembuatan sebuah logika dengan banyak cara ya. Jadi kalau sebagai pembanding ya, untuk lebih memahaminya lagi, pada part 13 ini ya, ini dibuat dalam 4 MA deklarasinya, karena di dalam closing ini itu diperlukan kondisi periode MA sebelum closing dan sesudah. Jadi maka dibuatlah 4 periode satunya dan sesudahnya, dan periode 2-nya, kemudian sebelum dan sesudah, makanya dibuat 4. Jadi ini yang mungkin menambah wawasan bagi teman-teman yang sedang belajar membuat robot. Logikanya teman-teman suka-suka saja mana yang cocok. Kalau saya sebenarnya lebih enak dengan fungsi, cuma fungsi untuk bagi pemula kadang-kadang membingungkan gitu. Membuat fungsi logikanya itu agak rumit. Memang sederhana tetapi pembuatannya rumit gitu. Nah, dibandingkan dengan yang sesimpel ini. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Ini dibuat fungsi MA-nya, kemudian signalnya juga dibuat dalam fungsi, tetapi memanggil fungsi indikatornya, MA-nya dimasukkan di dalam terapan signalnya. Jadi nantinya signal sama dengan 1, signal dalam kurung karena fungsi ya, sama dengan 1 itu buy, signal sama dengan 2 sell. Ini teman-teman menambah wawasan dalam membuat logika dan coding-codingnya sesuai selera, dan tentu ini diperlukan latihan ya di dalam pembuatan ini supaya lebih matang gitu ya. Dengan semakin sering membuat robot, maka logika teman-teman akan jalan dengan sendirinya seperti ini. Ini ya teman-teman bisa lebih mengamati bagian-bagian ini, yang bagian otaknya ya. Ini penting karena kuncinya sebenarnya di sini logikanya. Ini
logika-logika yang perlu dipahami dan bagian-bagian yang mungkin ini tidak mudah begitu. Saya belajar membuat robot otodidak, ini harus jeli begitu. Mungkin berbeda dengan teman-teman yang dasarnya dari programmer ya, mungkin dari Visual Basic atau dari pemrograman yang lain, itu lebih mudah. Tapi bagi saya membuat robot ini, saya belajar otodidak, menemukan cara sendiri dengan bahasa saya sendiri begitu. Bahasa yang bukan programmer, tapi saya tukang rakit sebenarnya ya, tukang merakit di dalam pembuatan robot ini dengan logika-logika sederhana yang saya kembangkan dengan belajar secara otodidak ya. Dan ini adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan begitu. Kita mengulas fungsi-fungsi sedikit tadi, fungsi jam trading, kemudian ini adalah load, pengaman load supaya loadnya tidak kebesaran atau kekecilan. Jadi kalau kebesaran akan dibuat secara otomatis yang paling besar sesuai dengan hitungan broker. Kemudian label di sini untuk menambahkan informasi pada visual di MT4 ya, menambahkan ini bisa dibuat berbagai cara. Ini yang simple saja, dan ini adalah bagian-bagian yang teman-teman perlu perhatikan. Di label ini hanya informasi yang bisa dibuat sedemikian rupa sesuka-suka ya, model menarik, nanti diberi warna dan lain-lain sebagainya. Ini fungsi-fungsi yang ada di dalam part 27 ini. Ada bagian-bagian yang teman-teman bermanfaat bisa di-copy, dan robot ini sebenarnya layak digunakan dalam real account ya, dalam terapannya. Nah, kita compile setelah ini jadi, pastikan setelah jadi di compile dan 0 error ya, 0 error ya. Ini errornya 0, warningnya juga 0. Kalau warning itu lebih baik dihindari ya, tetapi warning ini ada bagian-bagian yang masih, robot ini masih bisa jalan ya. Nih gambarannya pada part 27. Nah, kita akan mencoba setelah robot ini jadi, bagian yang lebih penting yaitu mengetahui apakah robot ini berjalan sesuai dengan logika dan kode yang dibuat dengan cara membacktest ya. Jadi backtest ini mengetahui apakah robot yang kita bikin sudah sesuai dengan rule yang kita bikin. Jadi jalannya ya, ya kita lihat di dalam menunya, parameternya sudah kita buat ya. Kita coba backtest 2 kali nanti ya, kita mengetahui apakah menunya ini sudah sesuai ya. Kita buat standar dulu ya. Compounding ya, compoundingnya true ya, itu compounding true. Nah, jadi pembaginya 5.000 ya, barangnya oke, kita jalankan. Nah, hal yang penting di dalam backtest ini, karena di sini menggunakan indikatornya adalah moving average atau MA, maka di dalam backtest juga MA-nya harus kita pasang ya, karena secara visual supaya nanti bisa kelihatan ketika tik perjalanan visual harga ini berjalan, kemudian robot ini pada saat crossing itu sesuai, atau menjalankan crossing kemudian buy atau sell-nya ini kelihatan. Kalau MA-nya tidak dipasang, maka kan susah, ini buy sell-nya sudah sesuai belum. Nah, jadi di dalam backtest ini
menggunakan indikator apapun, maka indikatornya harus kita pasang untuk mengetahui secara visual itu sudah berjalan atau belum, ya. Jadi, dan backtest tidak hanya sekali, bisa berulang-ulang ya, karena untuk mengetahui fungsi-fungsi atau menu-menu yang ada di rulernya ini sudah sesuai enggak gitu. Jadi ini ya kita lihat ya, oh ini langsung order sell ya, berarti ini terjadi crossing ya, terjadi crossing ya. Kita lihat dengan memasang indikatornya ya. Kita sesuaikan dulu, kita pasang indikator MA-nya ya, tadi menggunakan MA periode 20 ya, dengan entry yang berbeda, close, kemudian kita pasang lagi ini sell. Oh, ternyata trailingnya sudah jalan ya, trailing karena trailingnya true tadi ya, kemudian entry-nya open ya, trailingnya kena ternyata. Kita beri warna yang beda supaya bisa mengetahui ya, merah dan putih. Open sell, kemudian trailingnya langsung jalan, jadi kena trailingnya. Trailing ini adalah menggeser SL, ketika sudah untung digeser untuk tujuannya untuk mengamankan keuntungan ya. Nah ternyata itu terjadi crossing memang ya, makanya begitu open langsung order. Kemudian kalau dilihat di sini lotnya sudah sesuai ya. Ya 5.000 bagi 5.000 ya, pembaginya karena tadi sama 5.000, lotnya 1, jadi compounding lotnya sudah sesuai ya. Kita lanjutkan ya, untuk mengetahui apakah ini baru trailing jalan, order sell-nya sudah sesuai. Untuk order buy-nya kita lihat ya. Jadi ini yang perlu diamati secara visual ya. Jadi harus diamati ke dalam backtest nih. Paling enggak sampai menu-menu yang di situ itu jalan sesuai ya. Buy sell-nya sudah oke sesuai roller. Kemudian menu-menu trailingnya, kemudian menu close otomatisnya. Tadi ada menu close otomatis. Kita lihat. Ya ini ada crossing, ya, order buy ya, warna biru order buy. Berarti sudah sesuai ruler. Ya ini close otomatis ya. Ini bukan close otomatis ya. Kita lihat ya, dalam penjelasan di jurnalnya, sambil kita amati di jurnal ya, baik, kemudian ya. Hotel yang jalan tetapi juga menjalankan ya close otomatis ya. Nah kita akan kita backtest yang kedua ya, untuk lebih memahaminya. Kita false, kalau compoundingnya kita false, otomatis itu lotnya akan 0,1 ya. Kemudian trailingnya kita tadi trailingnya jalan, kita false ya, untuk mengetahui apakah close otomatisnya jalan ya, TP in money-nya jalan. Jadi kita akan lihat ya, jadi kita backtest berulang-ulang ya, untuk mengetahui fungsinya dan parameternya ini jalan atau tidak ya. Oke, kita tunggu, kita pasang lagi moving average-nya atau MA-nya ya. Jadi inilah bagian-bagian yang penting di dalam membuat sebuah robot, menguji apakah robot yang kita bikin sudah sesuai dengan
rule yang kita tentukan, maka backtest ini adalah bagian yang penting, sebagian dari finalnya ya, final membuat robot maksudnya. Jadi ini teman-teman gambarannya dalam membuat robot, dan saya sering membuat robot baik pesanan dari teman-teman begitu ya, karena banyak kadang-kadang backtest ini bisa berulang-ulang ya. Ya, kita lihat ya. Tadi compoundingnya tidak diaktifkan, kita pasang dulu MA-nya dengan warna yang berbeda untuk lebih membedakan secara visual. Kan ini periodenya sama, jadi agak rapat teman-teman untuk crossing yang digunakan pada robot ini. Ya, lotnya sudah sesuai karena 0,1, artinya tidak menjalankan fungsi compounding ya, karena tadi di fast. Kita lanjutkan. Ini adalah backtest yang berulang-ulang. Jadi dalam membuat robot ya, ini sambil juga melatih kesabaran ya, karena membuat robot itu adalah ketelitian dan juga kesabaran sebenarnya. Karena bahasa kode-kode ini kadang-kadang orang belajar menyembuhkan ya. Tidak banyak orang yang senang dengan bahasa program ya, karena bahasa program ini rumit, menjemuhkan, kemudian membosankan, dan juga membuat logika yang kadang-kadang susah. Bagi teman-teman pemula mungkin bagian yang sulit adalah membuat logika, dan disitulah kunci keberhasilan dalam membuat robot adalah logikanya ya. Ya, kita lihat dalam backtestnya, kita akan melihat fungsi-fungsi yang dijalankan ya. Oh, di sini terjadi close otomatis ya. Ini adalah close otomatis ya, karena ada sinyal yang berbeda. Berarti close otomatisnya sudah jalan. Kalau backtest yang pertama ini tidak jalan ya. Ini juga ada close otomatis ya, karena langsung sel ya. Ini sangat rapat ya teman-teman model MA ini, karena MA-nya periodenya sama. Ini juga langsung close otomatis ya itu ya. Ini drillingnya tidak jalan karena di fast. Kita lihat TP in money-nya ya. Kita menguji TP in money ya. TP in money ini jalan TP in money karena untuk drillingnya di fast. Ini keuntungan 200 tadi, TP in money-nya di setting 200 ya. Ya, parameter sudah berjalan, logika yang kita tetapkan itu juga sudah jalan. Jadi AI ini sudah sesuai dengan rule yang kita bikin, dan backtest masih tetap mungkin untuk mengamati lebih detail lagi. Ini bisa di backtest berulang-ulang. Jadi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, backtest tidak mengukur seberapa besar profitable sebuah AI untuk saya ya. Jadi backtest digunakan untuk mengetahui seberapa rule ini sudah sesuai dengan robot yang kita bikin. Jadi kalau bicara backtest ini adalah bicara sesuatu yang kompleks dan
saya tidak percaya dengan backtest untuk menghitung keuntungan atau profitable sebuah MA. Jadi saya biasa gunakan backtest ini hanya untuk mengetahui bahwasanya robot itu berjalan sesuai dengan rule. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, backtest ini tidak sepenuhnya mengukur profitable sebuah robot ya, apalagi dengan data yang standar yang ada di MT4 ya. Ini tidak menjamin sebuah profitable sebuah robot. Untuk itu kalau mengamati sebuah robot atau melihat di channel-channel yang promosi robot, kemudian di blog atau web yang promosi robot dengan backtest keuntungan sekian, modeling kualitinya tidak jelas ya, dijual dengan harga sekian. Ini teman-teman harus hati-hati, banyak teman-teman yang menjual robot dengan harga yang tinggi tetapi tidak dijamin profitable-nya ya. Jadi secara logika saja kalau robotnya begitu profitable, untuk apa dijual gitu, digunakan trading sendiri aja sudah cukup ya. Ini gambaran teman-teman. Jadi bagi teman-teman para trader yang sudah berjalan setahun 2 tahun, idealnya memang belajar untuk membuat robot supaya nggak gampang percaya dengan robot-robot yang jual di luar sana ya. Oke, tinggal copy paste teman-teman ya, ini hanya sekedar menambah wawasan. Jadi robot yang tadi di part 27 tinggal copy paste di MT4 teman-teman. Jadi cukup mudah dan tidak usah mendownload karena nggak ada fasilitas download. Jadi hanya copy paste di part 27 di blog yang teman-teman ada di Jungfort. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan bagi teman-teman yang sedang menekuni pembuatan sebuah robot. Dan dalam musim pandemi COVID-19 ini mungkin teman-teman banyak bekerja di rumah dan belajar membuat robot ini benar-benar membuat tantangan tersendiri bagi para trader ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan salam profit. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.